Muhammad Baqir Al-Habsyi, ulama dari Solo, wafatnya kelahiran tahun 30 dan wafat tahun 90. Ya. Habib Muhammad Baqir Al-Habsyi. Baik, kita masuk dulu pertama pada tulisan Al-Habib Muhammad Baqir Al-Habsyi tentang tema kewajiban mengikuti dalil. Ya, kewajiban mengikuti dalil. Pada hakikatnya para imam yang amat bijak dan luas ilmunya tidak pernah mengeluarkan fatwa bahwa hanya mereka saja yang boleh diikuti pendapatnya. Jadi para imam mazhab nih, baik imam mazhab yang populer dari Ahlussunnah yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal nggak pernah ucap dan nggak pernah ditemukan ucapan mereka bilang bahwa pendapat saya yang paling benar dan hanya saya yang wajib diikuti. Nggak pernah tuh para imam mazhab tuh dari Ahlussunnah maupun yang lain, ya itu nggak pernah mengatakan bahwa pendapat saya yang paling benar dan pendapat saya yang wajib diikuti, yang lain nggak boleh. Itu nggak pernah. Ya, bahkan mereka justru melarang siapa saja mengikuti pendapat mereka kecuali setelah mengetahui dalil dari Al-Quran dan Sunnah sebagai dasarnya. Itu mereka melarang nih. Ya, di antaranya yang populer adalah ucapan Al-Imam Syafi'i. Ya, beliau pernah mengucapkan idza kana al-haditsu sahihan fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah pendapat saya. Itulah apa yang saya ikuti. Tuh. Apalagi ya ulama-ulama yang lain. Cuma ini dari kapan ada mulai wajib gitu. Ini murid-murid yang wajib gitu. Enggak, murid-murid yang fanatik ini yang wajibin. Nanti kalau mau selamat ikutin pendapat bulan. Beliau sendiri tidak pernah ngomong gitu. Baik. Dan seandainya ada dalil lain dari kedua sumber utama, jadi jika ada dalil lain dari selain Al-Quran dan As-Sunnah bertentangan Al-Quran dan Sunnah, jika ada pendapat saya berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ikutin Quran dan Sunnah, tinggalin pendapat saya. Baik. Terima kasih. Jangan minum itu. Nah, ya, terima kasih. Satu contoh nih, Al-Imam Abu Hanifah pernah mengatakan tentang pandangannya, beliau berpendapat inilah yang terbaik dari apa yang kami simpulkan. Perhatikan nih, habis beliau menjelaskan tentang satu masalah fikih, ya, beliau mengatakan inilah yang terbaik yang dapat kami simpulkan. Perhatikan nih kalimat ini. Tetapi barang siapa melihat kesimpulan lain yang lebih baik, ya, hendaklah ia mengikutinya. Perhatiin tuh. Jadi telah menguraikan satu masalah pendapat fikih, Imam Abu Hanifah bilang inilah pendapat yang terbaik yang dapat kami simpulkan. Tetapi kalau ada pendapat yang lebih baik, arti lebih baik itu yang lebih cocok dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, maka ikuti pendapat tersebut. Kemudian ada yang pernah tanya mana beliau, wahai imam, apakah kesimpulan anda inilah yang paling benar dan tak ada keraguan padanya? Tuh, ada yang muridnya pernah bertanya nih, wahai imam, apakah apakah kesimpulan anda ini yang paling benar, yang nggak ada keraguan di dalamnya? Beliau menjawab, saya tidak tahu. Jawabnya, jangan-jangan pendapat saya ini adalah kesalahan yang tidak ada keraguan kesalahan di dalamnya. Oh, lihat coba itu. Itu pendapat seorang imam. Ya. Baik, kemudian Imam Abu Hanifah punya murid yang namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf nih, murid Abu Hanifah. Dia pernah bertanya kepada muridnya, hai Abu Yusuf, apakah engkau telah mencatat semua yang aku ucapkan?
apakah kamu telah mencatat semua yang aku ucapkan? Kenapa? Kata si murid, karena ada kalanya hari ini aku mempunyai pendapat tentang sesuatu, lalu besok aku punya pendapat yang lain. Tuh, paham nggak? Karena pemikiran itu berkembang. Dan mungkin besoknya lagi aku akan menghapus dan mengubah pendapatku yang sudah lalu kemarin. Paham nggak nih? Ya, ini gambaran ulama-ulama seperti itu. Baik. Diriwayatkan pada masa Raja Harun ar-Rasyid, ia pernah memanggil Imam Malik. Ini Harun ar-Rasyid ini, Imam Malik ini hidup di zaman siapa? Harun ar-Rasyid. Ya, termasuk Imam Syafi'i. Hidup di mana? Di zaman Harun ar-Rasyid. Wahai Imam Malik, izinkan aku menyebarkan kitab-kitab yang Anda susun ke seluruh penjuru negeri Islam. Jadi Harun ar-Rasyid nawarin Imam Malik, Imam, izinkan saya nyebarin buku-buku Imam Malik, saya akan perbanyak, saya akan sebarin ke seluruh penjuru negeri Islam. Dan izinkan untuk mengharuskan mereka semua agar hanya berpegang pada kitab Imam Malik aja. Oh, ini siapa nih? Si raja nih. Panggil Imam Malik, pengen apa? Pengen nyebarin buku dan wajibin rakyat untuk ikut mazhab Imam Malik. Apa jawab Imam Malik? La, tidak, wahai khalifah. Perbedaan-perbedaan di kalangan ulama adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing orang mengikuti apa yang bersesuaian dengan dalil yang sahih baginya, dan mereka semua memperoleh hidayah serta menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Malik nggak mau nih diatur seperti itu, nggak mau dia. Biarin aja. Karena orang-orang masing-masing punya pemahaman tentang sebuah dalil. Dalilnya sama. Ya, dalilnya sama. Tapi pemahamannya bisa beda, melihat sisi pandangnya nggak sama. Tuh, ini biar paham nih. Satu contoh, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Para sahabat ketika berjihad, ya, kemudian masuk waktu asar, mau berwudu di perjalanan, nggak ada air, nggak ada air. Akhirnya apa? Semua tayamum karena mengamalkan pesan Al-Quran, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Akhirnya pada wudu semua. Pada apa? Tayamum. Baik. Kemudian selepas asar melanjutkan perjalanan. Perjalanan sekitar jam 5 sore alias 40 menit atau sejam sebelum azan maghrib, mereka melihat air. Nah, apa yang mereka lakukan? Sebahagian istirahat, nggak sholat asar lagi, karena tadi udah sholat dengan air, dengan tayamum. Sebahagian lagi ambil wudu, sholat asar lagi, diulang lagi sholatnya. Nah, akhirnya sampai kembali ke Madinah, berjumpa baginda Nabi, disampaikan permasalahan ini. Bagaimana nih hukumnya? Ya, kata Nabi, bagi sahabat yang bertayamum, kemudian sholat asar dengan tayamum, jumpa air, enggak sholat lagi, itu sudah melaksanakan kewajiban dan gugur kewajiban baginya. Nah, yang wudhu lagi, kemudian sholat asar lagi, kata Nabi, dapat 2 pahala. Jadi kedua-duanya benar apa enggak? Jadi ada satu masalah, ada 2 pendapat, bisa dua-duanya benar. Enggak mesti satu benar satu salah, enggak. Bisa dua-duanya benar. Tuh, boleh paham nih? Ya. Jadi satu masalah, satu dalil, bisa 2 pemahaman. Satu contoh lagi, kasus yang kelihatan banget beda antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Kasus apa itu? Kasus kalau ada anjing jilat sesuatu. Hadisnya jelas. Nabi katakan, ya, idza walagha al-kalbu ina'a ahadikum falyaghsil sab'an
ihdahunna biturab. Lihat ini. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Padahal kalau dihitung-hitung level dekatan mana sama Nabi? Imam Malik apa Imam Syafi'i? Malik. Imam Malik sama Abu Hanifah mana dekatan? Abu Hanifah. Imam Ja'far dengan Abu Hanifah mana dekatan? Imam Ja'far. Lihat coba nih. Tapi ini pendapat nih, lihat coba. Imam Malik berpendapat anjing itu tidak najis. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Iya, Nabi cuman suruh basuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu kalau anjing menjilat wadah. Anjing menjilat wadah. Intinya ini apa? Intinya kalau ada kena jilatan anjing. Selain jilatan anjing itu nggak najis. Paham nih? Kalau megang bulunya, megang badannya, Imam Malik bilang nggak najis. Lah itu tadi itu cuman kasus itu doang. Udah ikutin aja. Nabi suruh bersihin kalau sesuatu dijilat sama anjing 7 kali basuhan air, 1 kali dengan debu. Ikutin itu. Yang lain nggak wajib. Paham gak nih? Imam Syafi'i bilang kalau jilatannya aja disuruh cuci 7 kali, 1 dengan debu, berarti semua anggota tubuhnya hukumnya najis. Boleh paham gak nih? Boleh paham gak? Bisa beda gak tuh antara guru sama murid? Berantem gak dia? Kagak, saling menghormati udah. Imam Malik pendapatnya udah, itu namanya ta'abbudi, jangan dikias. Paham gak? Jangan dikias sama yang lain. Itu ta'abbudi, ikutin ibadah. Kalau kasusnya dijilat sama anjing, selain jilatan ya nggak usah, karena Nabi nggak bilang begitu. Paham gak nih? Imam Syafi'i pakai kias. Paham gak nih? Kalau namanya kias itu, kalau jilatan aja disuruh basuh, berarti yang lain semua disuruh basuh. Paham nih kira-kira? Ada anjing masuk rumah, kelihatan telapak kakinya nempel, basuh 7 kali, 1 dengan debu. Saya bilang Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, enggak. Kenapa enggak? Lah kan dia enggak jilat-jilat, cuman lewat doang. Paham gak nih? Paham gak? Ah itu kayak begitu gambarannya. Dua-duanya benar apa dua-duanya salah? Dua-duanya benar. Satu benar apa satu salah? Enggak, dua-duanya benar. Itu, paham ya? Nah bagaimana dengan babi? Nah kalau babi lain, babi di Al-Quran disebutin. Paham nih? Ya, nah, baik. Nah itu salah satu contoh ya, gambaran kewajiban mengikuti dalil, bukan mengikuti perseorangan. Baik, sekarang kita ambil satu kasus praktek dari masalah ini. Apa itu? Kitabut Thaharah, masalah bersuci. Nah, sekarang kita baca dari kitabnya nih. Kitabnya Al-Imam Yahya bin Salim Al-Imrani. Beliau mazhab Syafi'i, tapi beliau di sini menyebutkan pendapat lintas mazhab, walaupun ujungnya beliau ngasih pendapat sesuai pandangan mazhab Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Bab ma yajuzu bi taharah minal miyahi wa ma la yajuzu. Bab menjelaskan tentang apa? Tentang sesuatu yang boleh digunakan bersuci dari air dan apa yang tidak boleh. Perhatikan. Apa tadi? Bab sesuatu yang boleh digunakan untuk bersuci dari air dan apa yang tidak boleh digunakan untuk bersuci dari air. Beliau berangkat dari mana? Firman Allah Subhanahu wa taala pertama dari surah Al-Anfal ayat ke-11 dan surah Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Al-Furqan ayat 48. Dan sungguh kami telah turunkan dari langit air yang tahur. Air yang tahur. Perhatikan. Apa itu air yang tahur? Suci kalau segi bahasa. Tapi dalam pandangan mazhab berbeda nanti. Apa itu? Dalam pandangan mazhab Al-Imam Syafi'i, at-tahur itu artinya suci
bendanya, airnya, mutahhir li ghairihi. Jadi suci airnya dan bisa mensucikan yang lain. Itu namanya ma'an tohuro. Bukan tohiro, tapi tohuro. Jadi dua tuh. Apa itu? Suci airnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Allah turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Itu terjemah kita. Baik. Artinya suci sendiri, bendanya itu suci dan bisa mensucikan najis beserta hadas. Nah, kalau Imam Abu Hanifah punya pandangan lain memahami ayat ini. Perhatikan nih. Kalau Imam Syafi'i tadi, apa kata Al-Imam Yahya tadi? Artinya suci dan mensucikan. Suci bendanya bisa mensucikan dari apa? Hadas maupun najis. Kalau Al-Imam Abu Hanifah mengatakan arti tohuro tidak muta'addi, hanya lazim, artinya pasif. Ya, apa maksudnya? Tidak mesti air yang turun dari langit. Tidak mesti air yang turun dari langit. Segala benda cair yang suci itu bisa dipakai buat bersuci. Paham nih? Jadi beda. Beda ya. Segala benda cair yang suci bisa dipakai bersuci. Artinya air kelapa muda bisa dipakai bersuci. Air kelapa tua bisa dipakai buat bersuci. Air pisang. Kalau dibuka kulit pisang ada air tuh. Bisa dipakai bersuci. Air susu bisa dipakai untuk bersuci. Susu sapi nih, susu kambing, ya, nggak ada air ini bisa bersuci. Air teh sekalipun yang udah dimasak nih, selama ini suci bisa dipakai bersuci. Air kopi bisa dipakai bersuci. Paham nih? Ini pemahaman dari mana? Imam Abu Hanifah. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i, tohur di sini maknanya fa'ul, artinya fa'ilun wa muf'ilun. Artinya suci dan bisa mensucikan. Maka syaratnya harus benar-benar air, bukan benda cair. Boleh paham nih? Ini kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Baru air doang udah beda pendapat. Ada rahmatnya di sini? Ada. Ada rahmatnya? Ada. Kalau kita pergi ke satu tempat yang nggak kita jumpai air, hanya kita jumpai air kelapa atau susu onta, bagus mana tayamum pakai debu? Apakah berwudu pakai air kelapa atau susu onta? Air kelapa lebih utama ketimbang dengan debu. Tahu? Laut minum. Nah sekarang kalau kasusnya ada air buat minum, nggak ada air buat wudu, mana pilih tayamum daripada air, karena minum lebih utama ketimbang bersuci. Tuh begitu. Baik. Nah, mazhab Asy-Syafi'i bukan sembarangan memahami air ini, harus air, bukan hanya benda cair. Ada penjelasan lagi dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahul ma'a tahura. Tuh, Nabi udah jelasin kata Imam Asy-Syafi'i bahwa Allah ciptakan air itu untuk bersuci. Jadi yang hanya bisa dipakai bersuci hanya air, bukan benda cair. Paham nih? Ya, hanya air. Nah, ulama mazhab Syafi'i menyimpulkan bahwa ini harus menggunakan air yang mutlak sebutannya. Apa air yang mutlak? Satu air yang belum terikat dengan nama yang merubah nama air itu. Contoh air teh, ini bukan air mutlak. Kalau pemahaman Syafi'i ini, kenapa? Ini air udah terikat dengan nama lain yang nggak mungkin bisa berpisah darinya. Air apa namanya? Air teh. Kalau udah jadi air teh gini, bisa nggak dipisahin antara air sama tehnya?
Nggak bisa. Air kopi bisa nggak pakai wudu? Nggak bisa. Kenapa? Walaupun dia air, tetapi sudah nggak bisa dipisah antara sebutan air dan kopinya. Maka harus menggunakan untuk berwudu, bersuci, menghilangkan najis dan hadas, air yang mutlak. Apa air yang mutlak itu? Air yang masih belum terikat dengan nama-nama yang nggak bisa dipisahkan lagi. Boleh paham nih? Boleh paham? Baik. Kata para ulama, kecuali air es, air panas. Nah, air es, air panas itu udah punya nama belum? Udah. Namanya mengikat nggak? Mengikat, tapi bisa dilepas. Air sama es bisa pisah nggak? Bisa. Air panas kalau udah adem bisa. Jadi nama itu masih boleh dipakai bersuci. Gitu, ya. Dipindahin wadah, ya jadi air biasa. Kalau air teh dipindahin ke gelas, ke ember, disebut apa? Air teh. Air kopi dipindahin sekolom nih, ada satu kolom air kopi. Dipindahin ke gelas, bilangnya apa? Air kopi. Nah, itu namanya apa? Air. Ini satu contoh ya, yang sudah kita praktekkan. Namanya air yang suatu yang bisa dipakai untuk bersuci haruslah menggunakan air menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Begitupun yang lainnya kecuali Imam Abu Hanifah pasti boleh menggunakan segala benda cair asalkan suci. Imam Abu Hanifah wudu pakai bensin boleh? Boleh. Kan minyak tapi udah cair. Mengalir dia. Gitu ya. Nah, habis wudu minyak api bakar dong ya. Seperti itu. Baik, sekarang bagaimana kasus air laut? Kasus air laut. Air laut bisa nggak dipakai bersuci? Menurut mazhab kita bisa. Karena ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumber dari sahabat Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, di kampung saya karena dekat laut." Abu Hurairah kan berasal dari Yaman. Ya, Yaman dekat sama laut. Kalau Nabi di Madinah jauh dari laut. Orang naik perahu punya air, nggak cukup untuk bersuci, hanya cukup untuk minum. Bagaimana Rasulullah? Apakah kita tayamum ataukah bagaimana? Kata Rasulullah, yakfika ma'ul bahri, cukuplah bagimu bersuci dengan air laut. Kenapa? Tahurun ma'uhu hillun maitatuh. Kata Nabi, lautan itu airnya suci dan bisa mensucikan, binatangnya, bangkainya halal untuk dimakan. Artinya apa? Kalau ada ikan, nggak perlu disembelih. Ambil ikan dari laut, taruh perahu, mati ikannya, maka halal dagingnya untuk dimakan. Jadinya air laut sah untuk dipakai mandi dan bersuci. Begitu. Walaupun rasanya asin. Itu. Apalagi kalau jamaah mampir ke Jordan, itu ada satu laut namanya Laut Mati. Laut Mati. Kenapa dibilang laut mati? Karena nggak ada kehidupan di situ. Ikan nggak ada yang kuat. Kenapa nggak ada yang kuat? Asinnya luar biasa. Asinnya luar biasa. Pahit asin udah. Benar-benar pahit. Nah, boleh saya coba? Ya. Itu air lautnya kalau dipinggirin, dikeringin, itu jadi apa? Bongkahan garam. Tapi garamnya bukan lagi asin, tapi pahitnya luar biasa. Saking pahitnya melebihi asin yang biasa, nggak ada kehidupan. Maka disebut laut mati, begitu ya. Tapi masih bisa nggak dibuat wudu? Bisa kalau sanggup, gitu kan. Cuman lengket dan pahit, jadi bukan lagi asin. Asinnya udah getir, lengket di badan, begitu. Baik, ini satu kasus masalah berwudu dengan air, bersuci dengan air. Ulama sudah beda pendapat, begitu ya. Nah, jam berapa ini? Jam 6 kurang sedikit. Baik, sebelum lanjut lagi bab berikutnya, ada pertanyaan apa enggak? Seputar fikih dan seputar bersuci dengan air. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Saya bisa minum maksudnya.
Satu tidak meyakinkan bahwa yang mana yang benar sebenarnya gitu. Jadi untuk orang awam seperti kita kan kadang-kadang ragu sebenarnya yang mana sih yang benar. Ya. Oh ya, baik, yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan gimana? Ya tadi, jadi orang satu tidak meyakinkan sebenarnya benarnya mana sih gitu. Ya. Pendapat saya benar, pendapat dia salah, tapi bisa jadi dia yang benar, saya yang salah. Oh iya iya. Buat kita kan bingung gitu. Iya iya. Baik, ini bahasa ungkapan Imam Syafi'i sebut dengan shawab. Shawab bukan hak. Jadi namanya pendapat, kebenaran dalam pendapat itu sebenarnya bahasanya bukan kebenaran, tapi ketepatan dalam berpendapat. Bahasa Arab namanya shawab. Makanya kalau ada orang bertanya, dijawab, habis itu berikan penjawaban wallahu a'lam bis-shawab. Shawab itu dalam bahasa terjemah yang tepat bukan benar, tetapi tepat sasaran menurut sudut pandang dia. Paham nih? Ya. Menurut sudut pandang. Bukan benar. Kalau benar dalam bahasa Arab namanya al-haq. Al-haq itu cuma satu. Tapi kalau as-shawab bisa banyak. Karena as-shawab artinya apa? Tepat sasaran menurut pandang saya, belum tentu tepat menurut Anda. Pasti ada sepernya yang enggak tepat. Itu namanya apa tuh? Shawab. Kalau al-haq itu benar 100%. Ya. Kalau shawab itu benar 99, masih ada sisanya enggak? Masih ada. Itu namanya shawab. Jadi Imam Syafi'i bukan berarti pelin-pelan, bukan. Imam Syafi'i mengatakan ini pendapatku, ya, dan ini benar, yang lain bisa salah. Tapi pendapat orang lain bisa benar, pendapat saya bisa salah. Seperti tadi sama, seperti ungkapan dari Imam Abu Hanifah, ya. Ketika ditanya, inikah pendapatnya? Iya, ini yang benar dari apa yang saya simpulkan. Tuh, benar dari apa yang saya simpulkan. Bisa jadi pendapat lain lebih benar. Itu. Jadi bukan Imam Syafi'i itu berarti enggak mendukung pendapatnya, enggak. Ini namanya kemampuan yang bisa dia tangkap sesuai pemahamannya. Tapi orang lain bisa punya pandangan lain. Dan setiap kondisi zaman bisa berubah pandangan itu. Sebenarnya ilmu fikih ini enggak beda dengan ilmu kedokteran. Ya. Ilmu fikih ini enggak beda dengan apa ilmu kedokteran. Di satu zaman dokter bisa merumuskan satu obat, ya, bahkan bisa membuat sebuah penemuan pengobatan yang cocok untuk kondisi penyakit di zaman itu. Tapi 10 tahun berikutnya apakah bisa dijamin obat bisa dipakai lagi? Belum tentu. Kenapa? Karena penyakit lebih banyak. Maka memerlukan ada lagi apa? Penemuan baru bersumber dari penemuan yang sudah ada. Berarti bukan berarti yang ada itu dibuang, enggak, tapi dikembangkan lagi. Contoh sekarang penyakit kan banyak banget modelnya. Iya. Yang Bapak dulu zaman-zaman tahun 60-an enggak ketemu penyakit itu kan. Sekarang timbul lagi penyakit-penyakit yang baru, namanya baru-baru lagi. Kenapa? Virusnya makin berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena ekosistem sudah banyak berubah. Jadi muncul penyakit baru. Maka diharuskan ada penelitian baru untuk menjawab tantangan zaman ketika ada kasus penyakit baru. Dan berapa banyak sekarang penyakit-penyakit baru yang belum ditemukan obatnya? Banyak nggak? Banyak. Begitu ilmu fikih. Ilmu fikih ini yang dibahas adalah al-ahwalul mutaghayyirat, kondisi yang mengikut berubah perkembangan zaman. Seharusnya ulama semakin melakukan analisa untuk menemukan formula baru menjawab tantangan zaman. Satu contoh. Nanti dalam bab muamalah dalam pandangan Al-Imam Syafi'i. Kita nih antara dua, Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Ambil contoh. Imam Abu Hanifah dalam akad jual beli tidak mensyaratkan adanya taqabud. Apa taqabud itu? Apa taqabud? Deal tangan dengan tangan. Jadi saya jual, saya beli. Imam Syafi'i mengharuskan ada taqabud. Agar sah jual beli harus ada apa?
Ada namanya ijab qabul langsung, tangan dengan tangan. Imam Abu Hanifah yang jauh masanya sebelum Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah wafat tahun 150. Tahun itu juga Imam Syafi'i lahir. Perhatikan, Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i baru lahir. Imam Abu Hanifah yang lebih dulu, beliau itu tidak mensyaratkan harus adanya taqabud. Ya, coba sekarang, kalau kita bersikukuh yang benar itu hanya pendapat Imam Syafi'i, banyak transaksi jual beli yang kita lakukan tidak sah hukumnya. Online, ATM, ada nggak taqabudnya? Ada serah terima nggak? Kalau Imam Syafi'i harus pakai serah terima. Imam Abu Hanifah nggak pakai serah terima. Sekarang kalau harus pakai serah terima, maka transaksi jual beli ya dengan online, dengan transfer, dengan ATM tidak sah hukumnya. Itol nggak sah. Haram dong berarti kalau gitu. Paham gak nih? Ini indahnya Islam tuh begitu, berkembang terus. Ya. Lalu apakah dua-duanya benar? Benar dua-duanya? Dua-duanya salah? Enggak. Tapi dua-duanya benar. Ini gambaran ya. Satu contoh dalam ranah pengembangan pemikiran di ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu analisa. Ilmu analisa. Namanya analisa orang bisa berbeda-beda, beda background, beda pandangan. Jangankan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i berada di Irak dan ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, pendapatnya berbeda jauh. Paham nih? Imam Syafi'i ketika di Irak punya pandangan fatwa sendiri. Imam Syafi'i ketika di Mesir punya pandangan beda sendiri. Kenapa? Karena beda iklim, beda kasus. Beda iklim, beda kasus. Orang yang tinggal di pegunungan, hormonnya nggak sama dengan orang yang tinggal di daratan apalagi lautan. Makanannya punya pengaruh. Orang yang tinggal di pegunungan dingin, makannya paling apa sih? Sayur-sayuran doang. Sayuran. Ketika dia menstruasi baru umur 14 tahun, jangan heran. Hawanya dingin. Orang yang tinggal di daratan, lautan, makan proteinnya banyak, ya, udang, ikan, cumi. Umur 9 tahun udah keluar darah menstruasi. Kira-kira bagaimana hukumnya? Tuh, paham dia? Berbeda. Itulah namanya fikih, ilmu analisa. Kasusnya banyak menggunakan analogi atau kias. Tuh, jadi jangan heran. Nah, harus belajar Quran tuh dikuasai. Kenapa? Karena Al-Quran itu memberikan kaidah-kaidah dasarnya. Nanti pengembangannya dari analisa seseorang yang punya keahlian untuk menganalisa. Boleh paham nih? Belum lagi ilmu fikih itu sumbernya dari Al-Quran, paling maksimum dengan segala permasalahannya hanya antara 400 hingga 500 ayat. Berarti 6.100 sekian ayat urusannya bukan ilmu fikih, tapi ilmu-ilmu yang lain, ilmu antropologi, ilmu alam semesta, ilmu hikmah, ilmu bayan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita habis berkutit di fikihnya doang, 6.100 ayat Al-Quran sia-sia, nggak bisa diamalkan. Boleh paham nih ya? Nah, begitu. Berarti gambarnya apa? Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan iman dan ihsan, iman, Islam dan ihsan pada hambanya dari 6.600 sekian puluh ayat hanya 400 sampai 500 ayat yang diolah di ranah ilmu fikih alias ilmu analisa. Boleh paham ini contohnya? Baik, besok kita bahas lagi Rebo depan. Ini sekedar patokan dulu ya, biar apa? Biar Anda mantep nih dalam mempelajari ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu bukan ilmu merasa paling benar, enggak. Namanya ilmu analisa. Orang lain bisa berbeda. Enggak boleh kita merasa paling benar. Demikian. Kalau di Al-Quran sudah jelas, ini disuruh di
Sesuatu yang sudah sharih, ya, yang sudah jelas, tidak memerlukan takwil, yang udah nggak boleh takwil lagi. Ya, sesuatu yang udah jelas, nggak memerlukan. Jadi dalam Al-Quran ini ada pemahaman yang multi tafsir. Ada yang hanya satu, tidak bisa mendua lagi. Itu. Dengan dikumpulkan ayat-ayat di seputar Al-Quran, di seputar satu tema, ketemu nih, oh rupanya ini tidak multi tafsir. Ini hanya satu pemahamannya. Maka nggak boleh lagi yang lain dimasuk-masukin. Itu. Ada satu ayat yang Allah sudah berikan kelapangan di situ untuk bisa orang berbeda. Itu. Paham ya? Baik. Ya, bisa dipaham nih? Kira-kira. Nah, inilah kajian fikih lintas mazhab kita. Nanti kita bisa kaji lagi di pertemuan yang berikut. Ya, dapat hari ini berapa kaidah tuh? Ya, kaidah dari para pandangan ulama mazhab. Kemudian satu ayat tentang masalah bersuci, satu kasus tentang masalah bersuci. Nanti kita bisa paham dalam kondisi apa kita bisa amalkan. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kajian fikih ini juga saya selalu akan kaitkan dengan Al-Quran. Agar apa? Agar kita sadar, kita paham bahwa Al-Quran sudah punya kaidah, ulama-ulama memiliki bermacam analisa. Ya, agar apa? Kita bisa menghormat pandangan orang. Bisa berbeda, kita bisa hormatin. Bisa luas dalam bersikap. Ya, enggak kaku gitu ya. Paham enggak? Nah, kalau kita hanya satu doang yang kita pelajarin, ya, apalagi enggak tahu dalilnya, nah ini akhirnya kaku hidup kita nih. Jadi ada ilmu fikih yang mujarrad anid dalil. Ada belajar fikih kita fikih nih, tapi mujarrad anid dalil, yang enggak ada dalilnya, hanya simpulan para ulama. Akhirnya itu membawa pada hal yang kaku. Paham enggak? Karena dia belum tahu apa dalilnya, itu hanya baca buku tulisan ulamanya. Oh, itu kan ulamanya tahu dalil. Iya, tapi kan enggak disebutin. Akhirnya kita hanya memahami itu satu analisa tanpa dalil. Nah, jadinya hidupnya kaku. Tuh, begitu. Baik, nanti apa saya bacain bukunya Imam Syafi'i langsung. Cuman memang tentunya kalau ngajinya habis subuh gini kan waktu terbatas. Ya, cuma paling lama 45 menit setelah sholat subuh. Kalau emang mau ngaji khusus, emang harus ada tambahan waktu khusus. Ya, ngaji. Siapa yang mau ngaji fikih, kitabnya Imam Syafi'i, ayo ngaji benar-benar. Ya paling cuma santri doang yang sempet ini. Bapak-bapak kan pada kerja, gitu. Cari waktu khusus bener ngaji. Namanya ngaji jangan hanya emang waktunya terbatas kalau yang seperti ini, hari kerja atau subuh. Nah, kalau mau emang ngaji bener, ngaji. Ini sekarang Pak banyak, jangankan orang biasa, orang awam. Orang santrinya, ustadznya banyak yang belum baca kitabnya Imam Syafi'i langsung. Belum. Hanya baca kitabnya murid dari Al-Imam Syafi'i. Paham enggak? Jadi belum pernah ketemu babaknya, belum pernah ketemu. Yang ketemu apa? Cucu, cicit, cerit-cerit-ceritnya. Jauh kadang-kadang. Kadang-kadang itu pemahamannya Pak, analisanya jauh dari Imam Syafi'i sendiri. Itu sebenarnya memang di mazhab kita ini lain dengan mazhab-mazhab lain. Enggak tahu di ulama di kita juga enggak paham bagaimana ya. Kalau di mazhab-mazhab lain tuh pasti ada jadwal ngaji, misalnya mazhab Imam Abu Hanifah. Selain ngaji kitab-kitab ulama mazhab Hanafiyah, mereka juga baca kitabnya Imam Abu Hanifah. Begitupun yang lain. Nah, sebenarnya kita ini wajib belajar dan baca kitabnya fikihnya Imam Syafi'i. Namanya kitab induk. Nah, kita banyak nih yang belum pada baca. Jadi nggak tahu pendapat langsung dari Imam Syafi'i dan bagaimana Imam Syafi'i berpendapat. Dasarnya apa Imam Syafi'i berpendapat ini? Nggak tahu kita. Yang tahu adalah murid jauh dari Imam Syafi'i. Boleh paham ya? Jadi kita baik yang nggak tahu, cuman ngakunya Imam Syafi'i. Makanya kalau ditanya sebenarnya Pak, ditanya mazhab fikih ente apa mazhabnya? Syafi'i, bukan. Mazhab fikih saya, mazhab guru saya. Benar nggak? Coba, Bapak ngaji sama satu kiai, satu habib, satu kiai, satu ustadz yang bermazhab Syafi'i katanya. Ya, coba, beliau itu tanya, udah baca belum ustadz? Kitabnya Imam Syafi'i langsung. Oh belum. Jadi kita pun berguru sama orang yang belum tahu mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau tanya mazhab fikihnya apa Bapak? Mazhab guru saya. Udah gitu aja udah. Ya. Jadi sholatnya fikihnya pakai mazhab apa? Mazhab guru saya. Bukan mazhab Syafi'i, bukan. Emang ente tahu itu mazhab Syafi'i? Dari mana tahunya? Dari guru saya.
Guru ente dari mana? Dari gurunya. Tapi baca belum kitab Imam Syafi'i? Belum. Nah, jadi bagaimana mau tahu mazhabnya Imam Syafi'i? Artinya mazhab itu pendapat pandangan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau boleh paling banter kita disebut mazhabnya Syafi'iyah, bukan mazhab Syafi'i belum. Karena kita belum ngaji kitabnya Imam Syafi'i. Kalau kita udah baca kitab Imam Syafi'i, baru bisa kita bilang, oh ini pendapat Imam Syafi'i. Kita tahu nih, oh berarti inilah mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau ditanya paling simpel, mazhab ente apa? Fikih. Mazhabnya guru saya. Udah gitu aja. Guru saya sholat begitu, ya saya ikut begitu. Coba, ayo. Boleh tahu kan nih? Ya. Baik. Anda satu contoh kasus. Masalah kunut subuh. Kunut subuh. Ini ikut pendapat siapa nih? Kita sholat subuh pakai kunut. Hah? Ikut siapa? Hah? Syafi'i. Apa ikut guru? Ikut imam. Nah itu benar. Ikut imam itu. Itu yang benar. Kalau kita tanya, apakah mazhab Syafi'i? Baik. Baca hadisnya Bukhari. Ada riwayatnya sahih. Kunut subuh itu sebelum ruku. Kunut subuh sebelum ruku. Ada di Bukhari itu. Kunut itu subuh sebelum ruku. Saya mau tanya, kita kunut habis ruku apa sebelum ruku? Nah, tuh. Ayo gimana coba? Jadi yang benar yang mana? Yang sebelum ruku apa yang setelah ruku? Dua-duanya benar. Gak apa-apa juga. Karena ada hadisnya sama-sama dalam Bukhari, Nabi nggak pernah meninggalkan kunut subuh. Ya, ditanya, apakah Nabi kunut sebelum ruku, apakah sesudah ruku? Dari sekian banyak riwayat, Nabi kunut sebelum ruku. Tapi ada riwayat juga, Nabi kunut selepas ruku. Apa coba? Ya, ini gambaran kayak gitu lebih kurang tuh ya. Sesuatu yang Al-Quran tidak tandeskan, tidak tegaskan itu pasti menuai beda pandangan, apalagi pandangannya sumbernya beda-beda. Ada satu sumber tapi perawinya dipermasalahkan. Perawinya nggak dipermasalahkan, pemahamannya bisa berbeda. Tuh, itu indahnya kalau kita banyak mengaji, jadi hidup nggak kaku, hidup kita bisa luwes. Lihat orang berbeda, kita tahu. Jangan menjustis. Kalau pengen paling nggak bertanya, kalau pengen tahu. Ada orang seperti ini. Ya, duduk. Di sebelah kita kan gelisah ya. Tenang nih orang ngapain tangan goyang mulu. Tanya. Kalau kita nggak mau kepo, diem aja udah selesai. Hormatin aja orang berbeda. Kalau pengen tahu, tanya, ente kenapa tangan begini, gatal apa gimana? Tanya gitu ya. Ya kan? Kalau dia jawab, enggak, saya begini aja, ikutin guru saya. Udah diem aja cukup. Kalau dia mulai banyak bertanya, lalu mencari pembenaran, nah boleh diskusi. Tapi kalau mau diskusi sama orang, kita harus punya ilmu. Kalau kagak ada, ya udah diem aja, jangan kepo begitu. Kita nggak punya ilmunya, nanya orang yang berbeda, akhirnya jadi ribut. Yang satu bilang gurunya, yang satu bilang gurunya. Nah, guru ente punya sanad nggak? Guru anda nggak punya sanad, tapi guru anda punya titel S3. Wah, repot lagi jawabannya itu, bukan? Nah, seperti itu gambarannya. Itu namanya analisa. Ilmu fikih, ilmu analisa. Ilmu fikih, ilmu analogi, ya. Jadi jangan pernah kita meributin masalah fikih. Yang penting kita tahu belajar dalilnya. Karena kewajiban dalam beribadah mengikuti dalil. Dalilnya adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian mudah-mudahan bisa kita pahami. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok subuh ada pengajian, Jumat ada pengajian, Sabtu bubur subuh ada pengajian. Insyaallah katanya ada masak nasi kembuli. Yang punya kambing, storin dah. Besok kita potong kembuli oleh kambing. Kalau enggak sapi atau kebo. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.